Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nasr. Ashab al-fadilah, hadratul masyayikh wal ulama wal asatidz, ashab al-ma'ahid, ashabatul sufiyah al-mu'tabarah, al-uswatun nabilah, dzurriyyah almarhum al-maghfurlah Mbah Kyai Bisi Samsuri, a'azzakumullah bi'izzih wa akramakum bikarmih. Sayyidil Habib Umar Muqahhar aqallahu baqa'ah dukhrana wal ummah, Mbah Kyai Hadratus Syekh Mas Duki Abdul Rahman aqallahu umrah dukhrana wal ummah. Mantan tetangga saya Akhil Aziz Doktor berupaya meniup api, memadamkan api, termasuk semut. Oleh gajah, oleh macan diketawain, semut. Kamu itu gak efektif. Apa gunanya kamu? Tiupanmu gak ada gunanya, gak ada pengaruhnya apa-apa. Jawab semut, saya tahu, saya sadar, tiupan saya gak ada artinya apa-apa dibanding tiupanmu yang besar-besar. Tapi ini merupakan simbol, tanda bahwa saya berada di pihak Ibrahim, bukan di pihak Namrud. Walaupun gak ada gunanya menulis seperti semut kan gak ada gunanya lah. Hanya ketahuilah bahwa saya ada di pihak 01. Yang saya hormati Menteri Desa Tinggal Dr. Abdul Halim Iskandar. Yang saya hormati Menteri Tenaga Kerja Dr. Ida Fauziah. Dapilnya Jakarta Selatan, Ciganjur. Gambarnya besar di rumah saya. Para gus-gus yang hadir, Gus Salam, korban ya, Gus korban ya, korban juga. Seperti Kiai Marzuki, Dr. Mazhar Samad, korban juga, Bu Hayat. Ila Jababirah, Walakasirah. Akhil Aziz Profesor Dr. Nadir Shah Hussain. Ini guru besar Universitas Monash, Melbourne, Australia. Rois Duriah NU, PCNU, Australia, New Zealand. Dan alhamdulillah saya punya cucu di sana, 3 tahun persis lulus di Monash jurusan bisnis. 3 tahun persis atas bimbingan Profesor Nadir Shah. Dan dia akan lanjut S2 dan dia bilang saya sanggup 1,5 tahun S2. Lumayan. Waktu SMA di Malaysia 1,5 tahun SMA-nya. Bapak Ibu sekalian, pengurus ulama yang hadir, para pejabat pemerintah, Ibu Bupati dari Katan ada tadi, Ibu Mujidah, dan dari Polri TNI, Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhur. Dr. Ainun Ain, saya hormati. Manusia itu kalau dari sisi fisik, bahasa Arabnya basyaun. Apa? Waktu emak-emak melihat Nabi Yusuf yang sebenarnya motong buah, motong tangan, karena tertarik dengan
basariyahnya Nabi Yusuf. Wa qulna ma khasya mana? Aku hasya ma hadza bashar in ma hadza bashar in huwa illa in hadza illa malakun karim. Ini bukan bahasa yang lewat ini, malaikat ini. Emak-emak ini hanya melihat sebatas basariyahnya Nabi Yusuf. Yang kedua, bahasa Arabnya manusia, insan apa? Insan. Dilihat dari sisi ruhani. Kalau basariyah tidak layak dikomentari. Maka saya paling setuju kalau ada Miss Universe. Gak setuju saya. Kenapa? Selamanya yang menang orang Eropa yang putih, yang mancung, yang matanya biru. Orang Afrika pasti kalah terus. Padahal orang Eropa yang made in Allah, orang Afrika yang ciptaan, gak layak fisik itu dilombakan. Fisik tidak layak, tidak pantas dilombakan. Kalau kecerdasannya, skillnya, kreativitasnya, itulah yang layak dilombakan dan layak dikomentari. Nah, dari sisi insan, manusia makhluk yang paling mulia. Insan kalimat isim, kalimat fiilnya anas, adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisa. Itu maknanya harmoni, intim, akrab, insaniyah, keakraban, keharmonisan. Arti dari insannya. Jadi selama kita menjadi insan, maka kita membawa misi menata kehidupan yang harmonis, jauh dari konflik, jauh dari permusuhan. Kalau ada konflik dua orang, dua kelompok, dua partai, dua bangsa, dua negara, berarti lagi leren jadi insan. Kalau sampai mati gak akur, berarti sudah pensiun menjadi insan. Nabi Muhammad SAW mentolerir kalau terpaksa kita konflik tidak saling menyapa 3 hari 3 malam. Setelah itu harus kembali menjadi insan kembali. Dan insan makhluk yang paling mulia. Kenapa? Karena insan dipercaya oleh Allah menjadi mandataris yang mengelola kehidupan, tatanan kehidupan ini. Bukan binatang, bukan malaikat, bukan jin yang bicara Allah jadi khilafah khalifahnya Allah. Bukan khalifah hati, bukan khalifah hati, bukan. Khalifahnya Allah yang dipercaya Allah mengelola, membangun kehidupan dunia ini hanya insan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, semuanya menolak. Ketakutan kalau tidak mampu mengemban amanah dengan baik. Manusia wong Jombang, wong Malang menerima amanah tersebut. Padahal manusia itu mempunyai potensi zaluman, sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalim sangat kurang ajar. Jahulan sangat bohong, sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodoh empol. Nah, untuk membangun peradaban kehidupan di dunia ini, manusia diberi perangkat hawa nafsu. Mensewu para kiai menanya ngawas dari ceramah khutbah, jangan menjalankan hawa nafsu. Harus itu pembelian dari Allah. Hawa nafsu itu pembelian dari Allah. Kalau tidak ada hawa nafsu yang gak ada semangat hidup ini. Nafsu pertama, nafsu ada 2. Ada berapa? 1, ghadabiyah. Saya harus jadi wakil presiden. Ghadabiyah. Saya hadir ketua PBNU. Ghadabiyah. Saya jadi
ketua, pemimpin, komandan, imam, direktur. Nafsu uluhiyah. Tapi kalau niatnya baik, kalau saya jadi wakil presiden, enggak, yang segamanya apa? Yang segamanya apa? Yang segamanya apa? Perubahan. Ya. Menuntaskan kemiskinan, menegakkan keadilan, membangun bangsa dan bermartabat seperti bangsa-bangsa yang lain tidak ketinggalan. Niatnya baik, caranya baik, tujuannya ibtigha amardhatillah, mencari doa Allah. Maka nafsu ghadabiyahnya ganti namanya. Ganti namanya, bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Apa? Orang kiai, orang khatib, orang mubaligh kalau cerita Kanjeng Nabi jangan hanya cerita sholat tahajud, zikir, sampai berpuh. Itu benar, tapi jangan berhenti di situ. Pernah Kanjeng Nabi kelaparan sampai perutnya diganjel batu, benar, tapi jangan cuma itu. Ceritakan juga bahwa Nabi Muhammad orang yang mempunyai mental yang tegar, himmah yang tinggi, keras, cita-citanya keras, kemauannya keras. Ketika dirayu oleh pamannya di lobi pamannya Abu Thalib, Muhammad, lain disik dakwah Muhammad, kamu itu diancam akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Kalau saya berhenti langsung ya. Kalau saya langsung berhenti ya. Lain disik ngajar saya, lain disik dan pengurus NU, mau dibunuh kamu itu langsung. Tapi Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atuba hadzal amr ma taraktu hatta ahli badunah. Seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai Islam menang. Itu jawaban Muhammad. Muhammadun qaimun lillahi duhiman, Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad qaimun lillah, tegak lillahi ta'ala, duhimamin, orang yang mempunyai himmah besar. Islam harus menang. Begitu pula para sahabat, begitu pula Wali Songo, begitu pula Basyir Ash'ari, Kiai Wahab, Kiai Bisri. NU harus besar. Betul? Besar betul, NU besar betul. Himmahnya bahas, bukan dengan uang, bukan dengan intimidasi, tapi dengan himmah yang luar biasa dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan penjajah, modalnya apa modalnya? Himmah yang besar. Betul nggih? Jadi Nabi Muhammad himmahnya besar dan lillahi ta'ala. Kita harus menang. Kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan rendah, harus menang kalau kamu benar-benar beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Ayo beri bareng-bareng yuk. Kita harus menang. Ayo. Kita tidak mau kalah. Awas. Ya Allah. Kalah itu dosa. Menang itu wajib. Kanjeng Nabi menang, maka Islam tersebar. Ya Syekh menang, maka ilmu besar. Luar biasa. Karena ibtigha amardhatillah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Dan nafsu ghadabiyah sekarang syahwatiyah. Saya harus kaya, uang banyak, perusahaan banyak, rumah banyak, mobil banyak, sawah banyak, kebun banyak, pabrik banyak. Apalagi yang banyak? Apalagi yang banyak? Itu namanya nafsu syahwatiyah.
saya harus kaya, makan enak, tidur enak, kendaraan bagus, uang banyak. Tapi kalau niatnya baik, punya agenda rencana yang baik, kalau saya kaya, ustaz-ustaz, kiai-kiai muslimah musola yang belum pernah umroh, saya umrohkan semua. Kalau saya kaya, musola yang miring-miring mau ambruk, saya bangunkan semua. Dan niatnya ibtigha amardhatillah, maka nafsu syahwatiyah ganti namanya azimah. Apa? Ala qadri ahlil azbi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu fatakunu fi aini as-saghiri sigharuha wa tasgharu fi aini al-'azim al-'azaimu. Azaim kebesaran, makarim kemuliaan harus diraih dengan azimah. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai sampean mati meninggalkan anak cucu melarat. Quran ini Masya Allah, pesan Quran ini. Jangan sampai kita mati meninggalkan anak cucu yang. Jadi apa artinya? Kita harus kaya yang bisa mewariskan harta kepada anak cucu. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan kekayaan di muka bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Untuk hamba-hambaku jadi lagi soleh ini nikel, batu bara, boksit, mining, biji besi, emas, berlian, gas, minyak, uranium. Untuk kita sebenarnya itu kata Allah. Jadi kita punya tambang nggak? Berapa hektar punya tambang kita? Kayaknya punya tambang batu bara nggak? Ya yang sholat di Marzuki contohnya nggak punya tambang 1 meter pun, tapi ada orang punya tambang 5 juta hektar. Tenang, pulang bergadas jengkal pun, tambang boksit, apa mining, apa granit, apa besi, nggak punya. Tapi banyak sementara ada orang yang punya ribuan hektar. Ngangkang tambang dengan alam semesta ini, dosa kita ini. Dosa enggak? Kata Allah kita harus kaya, kita yang melarat, dosa enggak? Sayyidina Utsman bin Affan pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Sayyidina Utsman sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Luar biasa Sayyidina Utsman. Kaya dan dermawan Sayyidina Utsman. Ring satu sahabat kanjeng Nabi, ring satunya Sayyidina Abu Bakar, orangnya bijak, tenang. Sayyidina Umar berani, pasang badan, jawara, bahasa Batak jawara. Sayyidina Utsman kaya, siap berjuang dengan uangnya. Sayyidina Ali cerdas, jenius, intelek. Di ring satu perjuangan Muhammad SAW. Jadi nanti kalau Pak menjadi wakil presiden, harus ada yang pasang badan, harus ada penasihat yang santun, bijak, harus ada yang siap dengan korban dengan uangnya, dan harus ada yang jenius intelek. Saya tidak tahu. Insya Allah sukses. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengar nama itu? Orang Baghdad, Qutbun min Aqtabil Arba'ah, salah satu wali kutub yang 4. Abu Jilani, Abu Hasyadili, Hasan Rifai, Syed Ahmad Badawi. Kutub 4 itu, wali kutub 4 itu. Suatu ketika dari Baghdad beliau pergi ke Mesir, ziarah, datang kuburannya Imam Syafi'i. Abu Jilani ziarah ke Mesir, ziarah ke kuburan Imam Syafi'i. Setelah ziarah di sana melihat masyarakat daerah sekitar kuburan Imam Syafi'i, daerah dusun Fustat namanya, Fustat,
melarat-melarat. Maka segera Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar, diwakafkan ke penduduk sekitar masjid makom Imam Syafi'i. Sampai sekarang masih ada Pak. Rusun, ada tulisan besar Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali kaya Roman. Panjenengan wali dulu. Kaya tidak, Roman tidak. Tidak semua wali bukan, kaya tidak, Roman enggak. Gua pesan. Memang kaya lah, kalau nggak wali kaya itu. Syekh Abil Hasan Asyadili, muridnya Syekh Abdul Salam bin Masjid. Abdul Salam bin Masjid muridnya Syekh Syuaib Abu Madad Al-Ghawth. Abil Hasan Asyadili tiap hari pakaiannya ganti dan mahal harganya. Jasnya terdiri dibikin dari wool Dormin England, semeter 12 juta. Baju dalamnya Pirkardin Christian Dior, hitung juta. Kacamata Cartier 45 juta. Sepatu Hermes 11 juta. Pulpanya Montblanc 15 juta. Minyak wanginya Bon Naim Jo Malone 5 juta. Dengan misi. Tasnya itu Gucci, hitung 5 juta. Ini kan tas orang tulisan Bojo ya. Musal masih lama Kabupaten Jombang. Sandalnya lilik Allah. Rumahnya kayak villa, kendaraannya kereta dan 2 kuda, BMW, Alphard, Mercy, Audi, bukan Denmark, Luxio, Masya Allah. Pembantunya 16, khodamnya 16, sampai selesai jadi. Suatu ketika ada yang tanya, Syekh, panjenengan wali Allah, bahkan wali kutub, tapi jenengan mewah, keren, penampilannya keren. Kenapa? Kayak yang lain kok nyemplung. Jawab Syekh Abdul Qadir, libasi yaqul ayyuhan nas ana gharib fala tarhamun. Pakaian semewah yang saya pakai ini iso ngomong. Klambi sing larang gane sing iso saya pakai ini iso ngomong. Ngomong piye? Ayyuhan nas, wahai masyarakat, ana gharib fala tarhamun. Saya kiai kaya, enggak usah maklupin. Karena ada kiai yang ngumpul tadi sandal lili, selalu kita belajar dulu. Pakai ini orang coklat orang, kita yang kamu coklat. Itu kiai pakaian itu ngomongin, Ayuhan nas, apa fakir, warhamuni. Pengikutnya 6.000. Pengikut Tarmas Syahidiyah waktu itu 6.000 ditanggung kebutuhan. Betul satu atau Syekh Al-Sadri, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Mekah, yang baru saja wafat tahun 2004. Baru wafat tahun 2004. Muridnya itu ngatus, putra Mbah Mun, Doyo harus diterima, dan Mbah Mun. Terus ada saya dari sana. Itu ngatus ditanggung kalau Sayyid Muhammad. Makan, minum, kebutuhan, pakaian, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Adakah kayak Jombang kayak itu ya? Jawab, adakah kayak Jombang kayak gitu? Tidak. Bisalam, berbuatan bisalam. Kenapa? Karena kaya. Sayyid Muhammad banyak tokonya di Mesir, banyak tokonya di Maroko, punya hotel Al-Husain di sebelah makmumnya Sayyidina Husain, hotel Husain, punya Sayyid Muhammad. Karena kaya maka bisa seperti itu. Jadi kita harus kaya. Ayo puji bareng. Kita harus kaya. Kita tidak mau melarat. Harus melarat terus. Kaya wajib, melarat dosa. Dan orang kaya tiap tahun haji, pengen haji saya itu bayar
Haji Furoda, terus saya gudang, betul saya ngantri, betul saya nunggu. Sekarang bayar Furoda namanya, terus saya dan orang kaya di Saudi. Ya orang iso nanti 70 tahun nanti di sini. Yang kaya tiap bulan umroh, zakat, sedekah, infak, jariyah, apalagi hibah, wakaf, nazar, yang darat. Oleh karena itu sekali lagi perjuangan NU juga pasti membutuhkan anggaran. Jangan mengandalkan proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan besar tinggi, gede dhuwur. Dilihat mukanya bolong, mukanya dagingnya bolong. Kanjeng kaget. Tanya pada mereka Jibril, man waya Jibril itu siapa itu? Gede dhuwur gagah mukanya, dagingnya kropos bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Di bahasa kita banyak atau sering jejaluk, sering minta. Nah, dibangun dari kuburan, mukanya gak ada dagingnya kropos. Mudah-mudahan NU Jombang atau ini sekarang jangan banyak proposal. Mbu bawa alam hanya sorhati. Jadi menata kehidupan ini dengan hawa nafsu. Nanti mana ada nafsu? Gak ada nafsu gak bisa. Tapi hawa nafsu yang terarah, yang dimanage dengan baik, termanage dengan benar, maka insya Allah cita-cita kita semuanya akan berhasil mendapat ridho Allah. Kalau sudah nafsunya menjadi himmah dan azimah, maka namanya ganti, namanya nafsu mutmainnah. Apa? Nafsu mutmainnah. Dalam huduna sabati hadil lailah haflat dzikr wafatil maghfurlah waliyul awliyaillah Babi Samsuri. Mari kita kuatkan, kita tambahkan rasa bangga kita di para ulama, rasa bersyukur kita ikut menjadi pengikut ulama. Bangga betul. Ulama sejak dulu sampai sekarang yang oleh ulama ya selalu menyelamatkan umat, selalu menyelamatkan umat. Contoh Imam Hasan Basri, Sayyidul Tabi'in, lahir tahun 21 atau tahun 110 Hijriah. Waktu lahir diceritain oleh Ummu Habibah, jadanya Rasulullah SAW. Imam Hasan Basri berjasa besar menyelamatkan umat Islam yang ketika itu sedang bercerai-berai dengan munculnya beberapa firqah Syiah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Jahamiyah. Imam Hasan Basri yang menyelamatkan umat dari firqah-firqah yang bertentangan sampai terjadi peperangan antar umat Islam. Imam Hasan Basri yang melerai, mendamaikan antar madhab, antar firqah sama umat Islam. Itulah jasa Imam Hasan Basri. Ada lagi yang berjasa besar. Saya Imam Hasan Basri bukan orang Arab. Imam Hasan Basri bukan orang Persia itu. Bapaknya tahanan perang, namanya Syekh Yasar dari kaum Majisi. Tahanan perang Buana Madinah, masuk Islam, punya Hasan jadi ulama besar. Bapaknya mu'alaf dari kaum Majusi, bukan orang Arab, bukan. Ketika Quran ditulis dengan tulisan Arab yang belum sempurna, ketika zaman Muhammad Quran ditulis tanpa titik tulisan Arab, ba, ta, sa sama, jim, ha, kho, kodo, dal, ro, zai sama. Bisa baca nggak? Kalau nggak percaya, ayo. Saya di rumah punya fotokopi Quran zaman sahabat Utsman, garis titiknya. Saya nggak bisa baca. Orang yang berjasa besar agar umat Islam semuanya bisa baca Quran, maka menggagas
Waktu nukat ala huruf, menggagas titik di atas huruf. Siapa namanya? Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Ulama itu. Coba kalau bukan dari beliau, kita baca Quran gak akan bisa kalau gak ada titiknya. Sudah ada titiknya, masih banyak orang gak bisa baca Quran. Maka ada ulama besar yang berjasa menciptakan syakal, harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, bukan orang Arab. Abul Aswad juga bukan orang Arab. Wafat tahun 175 Hijriah. Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih kangenan baca Quran salah-salah. Maka ada ulama besar menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlam, qalqalah, madlazim, majaiz, qalqalah. Coba kalau gak ada yang tajwid dulu. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Banyak orang baca Quran, jangan dapat pahala, malah dapat laknat dari Quran karena baca tidak benar, nggak pakai tajwid. Kalau gak ada yang tajwid, kita gak bisa baca Quran dengan benar. Alif lam mim dibaca alam, Yasin dibaca yas. Ini betul. Apalagi misalkan alif lam roh alam. Tapi dengan ilmu tajwid kita tahu ini bukan alif lam mim, ini alif lam roh, ini ain ham ain sin qaf. Itu ulama jasanya. Ada lagi ulama berjasa besar ketika banyak hadis palsu, hadis bohong. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahul Musi. Syekh, bisa nggak bikin ilmu metode mesra hadis? Insya Allah 1 minggu ilmunya jadi. Mustalahul hadis. Hadis ada yang sahih ketika syaratnya 4, syaratnya mutasil antara murid dan guru ketemu. Gurunya thiqah, bisa dipercaya, nggak pernah bohong, adil, perilakunya benar, nggak pernah nyolong berambang, nggak pernah nyolong sendal di masjid. Domit, apalanya kuat, sahih. Kurang 1, hasan. Kurang 2, doif. Doifnya makhluk, muqatta', mursal, mu'allal, mungkar, makdum. Masya Allah, ini ilmu ulama ini. Coba kalau nggak ada ulama, tahu nggak saya menjadi hadis sahih kalau nggak sahih? Tahu nggak? Nggak tahu. Itulah kita terima kasih kepada ulama. Ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulnya. Salah. Yang benar, innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Berarti harus wa rasulah. Kalau wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Lahirlah ilmu nahwu, terminologi, istilah, ibtada, khobar, fa'il, maf'ul bih, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq, hal, tamyiz. Masya Allah. Siapa yang bikin? Amr bin Kumbur, yang terkenal dipanggil Imam Sibawi. Dalam kitabnya namanya Al-Kitab. Malah kiai Jawa, Masya Allah, kiai Jawa. Mutada, khobar, orang muda mau Jawa, orang muda. Mutada utami. Khobar itu fa'il opo, maf'ul ini. Luar biasa kiai Jawa ini, samsatara ini. Ini samsatara ini. Fa'utawi li mutada iku khobar opo fa'ilin wa na'ibil dohar. Wa inni maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa indalin dorof. Serta li maf'ulin ma'am wa kan sifat silatu nusulin kada itu sifat. Apa nek wa mutlaqul maf'uli bihi kelawan kada kabaul jadi fatlu bil bayan. Apa nek ditamyizi hal-hal fazdahidu bil ikhtiyari jalu.
Tada utawi khobar iku fa'il opo maf'ul bihi maf'ul mutlaq lawan maf'ul ma'ah serta ya Allah dia jawab. Setelah saya di alam bener nggak dia jawab? Bener, orang salah. Tenang, orang salah. Tepat bener. Tada utawi benar. Dari awal kalam tada utawi. Nah khobar itu objek. Itu, aduh ya Allah bener banget, kalau salah. Waktu saya di alam cuma bener gak dia jawabnya. Ada apa yang saya ucapan satu-satu. Fa'utawi li mubtada'i khobar opo li fa'ilin wa na'ibi dhohar wa in li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa indal dhorob Mutlaqul maf'uli fihi kelawan kada kabaul jarri fatru bil bayan serta li maf'ulin ma'an wa kan sifat silatu mausulin kada mitru sifat apa milik tamizi hale halu fastahidu bihibdi ya rijalu. Sejak kecil saya hafal itu, saya sejak kecil hafalnya. Itulah jasanya orang ulama Jawa. Kemudian ada lagi Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, bin Abbas, bin Uthman, bin Syafiq, bin Ubaid, bin Sayyid, bin Abdul Yazid, bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Ghaza Palestina, tempat Imam Syafi'i. Wafat tahun 204 di Fustat, Kairo, Mesir. Beliau menggagas bagaimana metode memahami Quran dan hadis, memahami syariat Islam. Tidak cukup dengan Quran dan hadis, tapi akal juga dipakai. Nas saja gak cukup. Quran mawon belum cukup. Di Quran perintah sholat sampai 62 kali. Aqimus sholat, aqimus sholat, aqimus sholat, ya aqamus sholat, yuqimunas sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya apa sholat itu. Gak ada di Quran. Gak ada. Sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Orang-orang di Quran adanya di hadis. Maka kita pegang dengan hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, kata Syafi'i, dengan segala macam ayat model muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, ammah, khassah, hakiki, majazi, nasikhah, mansukhah, itu Quran. Kalau hadis mutawatir, masyhur, aziz, ahad, itu hadis. Belum cukup. Kata Syafi'i, akal harus pakai, akal ulama, bukan akal berjalan, akal mujtahidin, akal mujtahid. Nah, akal ada dua. Kalau akal ulama kumpul memutuskan masalah, namanya ijma, konsensus. Ijma ada qauli, ada sukuti. Kalau ulamanya dewe-dewe, namanya qiyas. Qiyas ada 9 macam. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ari, Iqna'i. Itulah jasa Imam Syafi'i. Dengan adanya ijma' dan qiyas, ahli masalah biologi sini ngomong yang wajib jujur kanjeng Nabi, yang aku duduk Nabi. Jadi sifat jujur harus dimiliki oleh pemimpin. Begitu sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, 8 triliun hilang. Kemana kan? Singapura berapa? Kemana ya? Hilang sifat sidik pemimpin Indonesia ini. Maka kita harus cari yang sodik, yang jujur. Siap? Kata Imam Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah, syaratnya pemimpin presiden wakil presiden itu 1, ayyakuna aliman berilmu. Kalau nggak berilmu gimana pemimpin Indonesia ya? Kalau nggak berilmu gimana pemimpin Indonesia? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Ojo milih orang yang tidak berilmu. Sama mana?
besar. Ya Allah. Satu aja punya aliman. Hancur negara ini kalau orang yang tidak berilmu. Paham ya? Teman-teman. Yang kedua, ayyakuna adilan, siap menjalankan sila yang kelima. Pancasila itu sila yang keempat maju. Tuhan dan kemanusiaan, persatuan, demokrasi maju juga dibanding masa lalu. Tapi sila yang kelima apa itu? Dan sosial semakin merosot, semakin orang nyuri kapas, orang nyuri semangka, orang nyuri kelopok dihukum. Yang korupsi triliunan tenang saja. Lepas jangan. Sila yang kelima. Yang menguasai tambang 5 juta hektar, kebun 5 juta hektar, orang Jombang Zulkifli Madrais, Jumadi Solikin Madrais, semeter orang juta. Ini sila kelima sangat jauh panggang dari api. Nah, yang ketiga ayyakuna zahidan. Pemimpin harus tidak rakus, tidak tamak, tidak hukum juga. Coba lihat sejarah. Pemimpin yang zahid sukses. Pemimpin yang rakus berakhir dengan tragis. Apa? Wa'azahum Azzatan Mukarramatan Azizah. Mudah-mudahan diberi kemuliaan, diberi kehormatan, diberi kesuksesan. La salama ja'altahu sahlan anta idza syi'ta hasna sahlan sahhil umurana wa umural muslimin. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.